Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Tabarakalladzi biyadihi mulkuhu ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa dikumpulkan di tempat yang paling mulia di muka bumi dan dalam majelis yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yakni majelis ilmu atau majelis zikir. Hadirin, minggu kemarin telah masuk kita pada pembahasan tentang siwak dari Fathul Qarib. Sekarang kita akan masuk kepada pasal selanjutnya, yakni pasal tentang rukun-rukun wudu. Bismillah. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a, dan fardu wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama, an-niyatu inda ghusli wajhi. Yang pertama adalah niat ketika hendak membasuh wajah. Jadi niat ketika hendak membasuh wajah. Letak niat bukan sebelum membasuh wajah, tapi ketika hendak membasuh wajah, maka itulah dimulainya nih niat. Yang kedua, wa ghuslul wajhi. Kemudian yang kedua adalah membasuh wajah. Yang pertama tadi nih niat, yang kedua membasuh wajah, tapi itu berbarengan. Yang ketiga, wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, dan membasuh kedua tangan ila mirfaqaini, mirfaq sampai kedua siku. Itu batasannya. Kurang daripada itu maka wudunya tidak sah. Sama kayak wajah tadi. Yang pertama membasuh apa? Yang pertama apa tadi? Niat. Letak niat. Membasuh wajah. Batasan wajah di mana? Dari pangkal rambut hingga pangkal dagu, dari telinga sampai telinga, ya. Maka kurang daripada bagian depan wajah itu tidak sah. Seperti ini misalnya, ya, ada yang seperti ini, sini tidak kena, atau bagian pangkal rambut tidak kena, atau dagu tidak kena, maka yang punya janggut begini biar terbasuh semua. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau satu sisi wajah atau sudut-sudut mata itu tidak basah oleh air wudu? Maka jawabannya simpel. Jawaban tetap tidak sah. Atau bangun tidur, cara wudunya darurat, buru-buru, maka ada tahi mata yang nempel hingga menghalangi air membasahi kulitnya di sini. Bagaimana? Tidak sah. Simpel, tidak sah. Atau yang sering berwudu dengan mingkem, sering pakai gini, Pak. Bibirnya nggak basah, itu tidak sah.
Karena bagian dari wajah adalah bibir termasuk. Yang semingkem, gini, kalau berwudu mejem mingkem. Bahkan ada ulama yang mengatakan bola mata itu harus basah juga. Biji mata, jadi dialiri semua. Tapi itu masih khilafiyah, masih ada perbedaan. Tapi kalau bagian dari rambut bulu mata itu harus basah. Maka upayakan jangan terlalu mejam, terlalu dalam berwudu jangan mejam terlalu dikuatkan gitu, sehingga ada sudut-sudut daripada bagian mata tidak teraliri oleh air mengakibatkan wudunya tidak sah. Yang ketiga apa? Wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku. Kurang daripada itu kita tidak sadar, kadang kalau lagi kemana, lagi pesta ya, tiba-tiba waktu sholat narik tangan tok begini sehingga bawah sini nggak kena. Maka upayakan kalau wudu itu putar dulu sebelah sini, pangkalnya dulu difokuskan. Kalau orang buru-buru wudu dalam pakaian dinas atau pakaian batik, itu kalau nggak dibuka lengannya, terkadang dilihat, ya kita sering lihat itu sikunya belum kena. Kurang daripada siku itu nggak memenuhi syarat untuk wa ghusl yadaini ilal mirfaqaini tadi. Jadi upayakan siku-siku itu terbasuh dengan sempurna. Kalau lagi pesta, kalau lagi darurat, kalau memungkinkan wudu, buka bajunya. Kalau memungkinkan, untuk menghindari sempurnanya, untuk menghindari ketidaksempurnaan wudu tadi. Itu yang berapa? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa mashu ba'di ra'si. Tadi wa ghuslul semua, sekarang wa mashu. Tadi membasuh, sekarang mashu itu mengusap. Wa mashu ba'di ra'si, mengusap sebagian kepala. Ba'di ra'si, kenapa bukan rambut? Bukan sa'run, dia ra'sun. Sa'run itu rambut, ra'sun kepala. Karena ulama udah buat ini pasti ada pertimbangan daripada fikih. Karena orang punya rambut, orang punya kepala belum tentu punya. Tapi kalau udah punya kepala, kalau punya rambut pasti kepala ya. Orang punya kepala belum tentu punya rambut. Tapi kalau orang punya rambut pasti punya kepala. Maka mengusap sebagian kepala itu wajibnya. Kemudian wa ghuslul rijlaini ilal ka'baini, kemudian membasuh kedua kaki ilal ka'baini, hingga kedua mata kaki minimal. Ini batas minimal. Bagaimana kalau ada bagian kaki tidak basah atau tertimpa cat? Ya Pak, pernah dengar itu Pak? Ada cat di telapak kakinya karena nginjek cat. Habis ngecat biasanya. Tergantung, kalau catnya bisa dilewati air, maka wudunya sah-sah saja. Tapi kalau catnya cat yang tidak bisa dilalui air, maka diharuskan untuk membersihkan bagian permukaan yang kena cat dulu. Wa tartibu ala ma dzakarnahu, dan tertib berurutan seperti yang disebutkan di atas.
Itulah rukun-rukun daripada fardunya wudu. Ada berapa tadi, Pak? Pertama, niat. Kedua, membasuh wajah. Ketiga, membasuh tangan. Keempat, sebagian atau seluruh kepala. Sebagian, udah wajibnya sebagian. Yang terakhir, membasuh kaki hingga mata kaki. Kemudian tertib. Maksudnya tertibnya apa? Berurutan. Kadang ada yang syak dalam hatinya, lagi membasuh muka, udah telinga, perasaan tangan belum. Pernah gitu, Pak? Perasaan tangan, ngulang balik ke tangan, dia langsung ke kaki lagi. Itu namanya tidak tertib. Basahin dulu lah. Habis itu langsung ke kaki dia. Maka itu tidak tertib. Apa dalil Qur'annya? Surat Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa mashu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, apabila kalian hendak menuju salat, ila salat, faghsilu wujuhakum. Apa faghsilu wujuhakum tadi? Ghusala tadi apa? Membasuh. Maka basuhlah wujuhakum. Apa wujuh? Wajah. Basahlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan kedua tangan kalian hingga ke siku. Wa mashu biru'usikum. Dan mengusap apa tadi? Sebagian, enggak biru'usikum ya. Ini ini ditafsirkan ulama ada 4 rupanya. Bisa seluruh, bisa sebagian, bisa bagian-bagian tertentu, atau dengan sentuhan-sentuhan tertentu. Maka mazhab Syafi'i minimal rambut, yang punya rambut, tapi keseluruhan rambut ya, maksudnya jangan. Nah gini nggak boleh, gini Noel ini aja nggak boleh. Dia mengusap itu bukan Noel, mengusap itu dengan sempurna, mengusap seperti ini. Kalau sunnahnya mengusap sebagian atau seluruh kepala. Sunnahnya mengusap sebagian atau seluruh kepala. Maksudnya apa? Mengusap seluruh kepala itu lebih afdal. Tapi minimal separuh. Kalau mazhab Hanafi harus semuanya, harus begini. Itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i seperti ini aja nggak apa-apa, nggak masalah. Paham? Itu dalil Qur'annya. Quran surat Al-Maidah ayat 6, dan dikuatkan oleh hadis-hadis yang telah diberitakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian dituliskan ulama dalam kitab-kitab fikih, termasuk kitab Fathul Qarib. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan tentang wudu? Baik. Ayat-ayat tadi berarti kuping tidak dibersihkan. Ini yang menusuk kepala, tapi tidak menusuk kuping. Iya. Nah, itu satu. Yang keduanya, cara mengusap kepala tadi bagaimana? Apa hanya begini saja atau begini? Balik lagi baru kuping. Nah itu yang saya pernah lihat di Masjidil Haram seperti itu.
Ya. Walau dia pakai mazhab apa, saya praktekkan seperti itu. Ya. Karena saya berdasarkan ayat-ayat tadi mengusap. Jadi sekalian mengusap kuping, karena kuping juga kotor. Jadi penerangannya bagaimana supaya lebih jelasnya? Ya. Membasuh kepala itu mengusap kepala dengan usapan minimal 1 kali usapan. Masalah dia mau bolak-balik itu di luar daripada rukunnya, maksudnya di luar daripada kewajibannya. Kemudian telinga itu dihukumnya bukan wajib tapi sunnah. Nanti masuk bab sunnahnya wudu nanti. Kemudian bagaimana seperti ini? Yang wudu seperti ini itu lebih afdal mengusap keseluruhan. Tapi kalau mazhab Syafi'i dia memisahkan antara kepala dan telinga. Yang wudu seperti ini adalah mazhab Hanafi. Kepala disatukan dengan telinga. Tapi caranya harus benar, harus belajar. Maka 3 ini mengusap dan telinga ini tidak boleh tersentuh dengan air, tidak boleh tersentuh dengan rambut. Paham ya? Maka dia membasuh dengan air yang baru, dimaksudkan adalah mengambil air begini Pak. Ini mazhab Hanafi yang Bapak lihat di masjid. Ini kebiasaan orang Indonesia, apa yang dilihat di Masjidil Haram itu ditiru. Nggak tahu yang ditiru itu orang baru masuk Islam nantinya. Bukan patokan di Masjidil Haram itu enggak semuanya orang alim. Terkadang orang seperti kita, pedagang, pengusaha, mualaf, petinju kadang. Hari di Masjidil Haram seperti ini ngikut. Kalau enggak belajar di bidang itu dengan ulama yang benar-benar belajar, maka jangan ditiru. Maka ilmu itu tidak, ilmu yang dilihat di jalan itu tidak bersanad dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ilmu yang kita lihat di jalan, tempatnya mungkin Masjidil Haram apa di Nabawi, mentang-mentang Rasulullah di sana, sangka kita benar semua. Paham ya? Saya lihat ngapain kita pakai sutra itu? Di Mekah itu saya lihat orang sholat dilangkah-langkahin boleh kok. Benar gak itu? Iya. Pernah ke Mekah? Ada lihat orang langkah-langkahin sholat? Hah? Boleh nggak itu? Boleh nggak itu? Boleh nggak itu kira-kira? Boleh. Hah? Dimanapun tempat nggak boleh ngelangkain orang sholat itu. Tapi kan di sana itu ada orang baru masuk Islam, umroh, ada yang duit, ada hasil korupsi. Mohon maaf. Biar ada yang supaya dapat gelar haji, entah dia ngerenten segala macam berangkat. Enggak semuanya orang alim sana. Dan mazhabnya pun bukan mazhab Syafi'i, ini cuma di Asia, di Indonesia dan Asia. Maka ikutlah mazhab yang ada di negaramu. Karena apa? Karena ada pertanggungjawaban dari imam-imam mazhab tersebut. Kalau kita ngelihat ke sana, kita mazhab menyentuh wanita batal nggak? Kalau di sana mazhabnya beda. Jadi jangan jadi patokan ya. Nanti kayak siapa? Pondok Al Zaitun, tak tahu? Sholat kumpul sama perempuan nggak apa-apa katanya. Perempuan di sebelah nggak apa-apa. Kenapa? Di Masjidil Haram aja kayak gitu. Nah itu dalilnya. Dalilnya adalah Masjidil Haram. Nggak tahu dia pertimbangan darurat dan pertimbangan mazhab gimana. Sekarang udah dipisah ya? Ya, siapa yang baru-baru dari sana? Pak Johan, udah dicampur apa dipisah? Di Masjidil Haram. Kalau di area apa masih? Masih. Kalau di orang sudah dipisah. Kalau di masjidnya. Kalau di area Ka'bah masih. Maka beda mazhabnya ya, nggak bisa dipakai di semua tempat. Paham ya?
seperti itu caranya sudah tadi ya. Kalau mau seperti itu ingat harus belajar dan benar-benar kita itu tepat cara menggunakan mazhab tersebut. Atau mau pindah mazhab apa nggak apa-apa, tapi caranya begini. Ini 3 jari ini nggak boleh kena, karena kalau kena dihitung bukan air yang baru. Dimaksudkan membasuh dengan air yang baru. Seperti ini 2 telunjuk ini untuk jempol. Saya juga seperti itu, nggak masalah. Bahkan sunnahnya seluruh rambut, seluruh kepala Pak ya. Sunnahnya seluruh kepala. Kalau saya wudu, kalau nggak darurat ya kayak gini. Tapi saya pisah tetap. Ya, kadang juga saya masukkan seperti ini, tidak masalah. Ya, mengusap seluruh rambut itu lebih utama. Nah, kemungkinan itu air nggak kena nantinya. Gini aja nih. Yang penting 3 lembar. Ada dulu ya. Kalau kita dengar zaman dulu, yang penting 3 lembar. Dipirit dia bener gini, takut rambutnya. Zaman dulu kan kalau laki-laki apa namanya, bujang asoy, minyak itu kan kalau nggak licin bener, kata dikit aja, yang penting katanya sah katanya. Pakai minyak apa itu zaman dulu itu? Hafal mas, jangan bujang asoy. Mana-mana bawa sisir. Pak ya, jangan minimal, dibuat minimal benar. Maka dilebihkan Pak ya. Dalam untuk urusan yang fardu sunnah, fardu dalam wudu, bagian-bagian yang wajib tadi itu dilebihkan. Misalnya membasuh muka tadi, dilebihkan tidak apa-apa. Cara membasuhnya jempolnya di belakang telinga. Cara membasuh wajah tadi Pak, dilebihkan sampai leher. Adapun tangan dilebihkan sampai pergelangan apa nih? Di atas siku. Begitu juga dengan kaki, minimal sampai betis. Wajibnya sampai mata kaki, tapi basuhlah melebihi daripada tempat-tempat yang diwajibkan. Kenapa? Di akhirat nanti ingat, bagian tubuh yang dilebihkan untuk perkara wudu, yang dibasuh untuk perkara wudu, yang dilebihkan itu akan mengeluarkan cahaya. Dan dengan itulah Nabi Muhammad SAW mengenali umat-umatnya. Paham Pak ya? Maka dilebihkan. Kalau mau cahayanya lebih banyak, maka lebih banyak pula. Ini hadis dari Abu Hurairah. Dia berwudu di depan orang Badui. Maka Abu Hurairah membasuh sampai dengkulnya. Saking membasuh sampai dengkul. Kenapa kamu nggak protes? Saya wudu kayak gini. Maka hadisnya keluar seperti itu. Paham Pak ya? Yang lain? Ada yang lain? Ya. Santai. Wajib itu hanya wajib itu membasuh itu sekali atau 2 kali. Kemudian yang selanjutnya, jangan kalau beberapa kali, jangan kita mungkin kebanyakan ngobrol kita tanya. Wajibnya adalah satu kali dengan sempurnanya semua air menutupi bagian yang diwajibkan untuk dibasuh. Wajibnya satu kali.
Gimana kalau lebih? Hukumnya makruh. Bukan malah sunnah, jadi makruh. Bahkan berlebih-lebihan menggunakan air ketika berwudu itu hukumnya makruh. Ya, mempersedikit, menghemat air dalam berwudu, maka itu lebih utama daripada berlebih-lebihan. Bahkan bisa wudu itu 1 cangkir, 1 gelas pun bisa untuk berwudu. Walaupun kamu di tengah lautan, maka hematlah air meskipun berada di tengah lautan. Gimana kalau lebih? Boleh, tidak membatalkan, tapi hukumnya makruh. Wajibnya berapa kali? 1 kali, asalkan sudah tertutupi air semua ya, bagian-bagian yang diwajibkan tadi. Yang lain? Air laut itu bisa nggak? Nah, bab pertama kemarin kan udah dibahas awal-awal. Macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Wudu termasuk bersuci. Maka air laut boleh, bisa digunakan untuk bersuci. Air apa aja yang boleh? Sumur, kemudian hujan, terus air laut, terus sungai, apa lagi? Air es atau air salju. Kalau di kutub itu susah nyari air ya, bisa dicairkan dulu dan untuk berwudu. Terakhir air apa? Embun. Air embun kan dikit, ya dikit juga tetap bisa. Yang penting tertutupi semua. Jadi jawabannya adalah air laut bisa digunakan untuk berwudu. Bahkan mandi junub juga bisa. Nyemplung, enggak bisa air dugan, Pak. Itu bukan air mutlak. Air dugan suci, tapi tidak bisa. Kita balik lagi ke awal. Bagian-bagian air itu ada yang suci mensucikan, ada yang suci tapi makruh untuk digunakan, tetap mensucikan tapi makruh. Ada suci tapi tidak bisa mensucikan, ada air najis. Bagian tadi dugan tadi suci tapi tidak bisa mensucikan. Air kopi suci apa enggak? Bisa untuk mensucikan enggak? Wudu lah pakai air kopi sana, yang panas sekali. Ya? Ada yang air yang kemarin pertanyaan Pak Arif kemarin, air yang terpapar sinar matahari itu suci dan bisa untuk mensucikan, bisa. Tapi hukumnya makruh ya. Boleh nggak boleh, tapi makruh. Tidak tulang itu panas ya Pak? Hah? Tidak tulangnya bersihnya. Di mana itu tulangnya Pak? Saya bukan orang sini masalahnya. Itu tuh panas, memang ada panas. Ngomong kopi bisa. Gimana? Masjid apa itu? Pak Wah. Tulang belum kuburan. Ya boleh untuk berwudu kalau darurat, tapi hukumnya makruh. Air belerang berarti bagus untuk berendam. Kapan ke sana kita? Ada yang lain? Jangan sudah duduk di luar banyak nanya ini. Santai. Ya. Maka keberkahan majelis ini kita manfaatkan. Pertanyaan di dalam majelis pahalanya beda di luar majelis.
saya tidak nanya, cuman minta penjelasan aja kaitannya dengan membasuh bagian yang diwajibkan. Dan biasanya ya namanya itu wilayah tanah dari negara yang dilepas orang jangan kayak bagusan. Ya. Asal dia bisa menyentuh semua permukaan kulit, bisa digoyangkan gini, itu tetap sah. Cincin itu tangan nggak wajib, Pak. Telapak tangan nggak wajib. Telapak tangan tidak wajib, bagian daripada kesunahan. Nah, maka tetap aja dibersihkan. Tapi kalau jam tadi sampai menghalangi air daripada kulit, maka nggak sah hukumnya. Tapi kalau bisa, kan jam-jam mahal itu biasanya diginin biar lihat orang srek, tetap bisa itu nyentuh air. Tapi lepaslah dulu lah kira-kira ya jam ya. Kalau jam mahal sengaja dipakai biar orang tahu ini anti air, waterproof. Nah, kadang gitu. Nah, ketika muncul kesombongan seperti itu beda babnya, Pak. Babnya beda lagi nanti. Kalau kesombongan itu di luar hukum fikih. oh gitu ya. Karena kesombongan itu tidak ada tidak menghukumi hati. Fikih itu tidak menghukumi hati, tapi menghukumi perbuatan. Kalau ada bentuk daripada sombong itu keluar perbuatannya, asalkan itu tidak menyentuh halal dan haram, enggak kena. Jalan membusungkan dada, apa hukumnya? Ini enggak ada hukum dalam fikih, enggak kena seperti itu. Urusan hati itu bab tasawuf nanti masuknya. Bab tasawuf. Fikih enggak haram dalam jalan. Kalau fikih seperti halal haram, makruh sunnah, sudah. Bahas hukum. Gini, panjang nanti cerita gitu. Yang lain? Ada tipu ya. Boleh dua, Pak. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang hukum tertentu itu ada imam yang kita ikuti. Iya. Kalau orang awam itu tidak tahu, maka imam apa saja ini ya. Kata itu karena pamannya mau mengusap kepala, ada yang mengatakan imamnya itu bisa nasihat kepala. Kemudian ada bagian lambung, berarti ada yang atau semua ada yang mengatakan itu seluruh kepala. Nah, jadi kalau kita pakai seperti itu, kita tidak tahu masalah apa yang pakai ini. Nah, ini harus kita orang-orang sebenarnya. Tapi kalau kita umpamanya melaksanakan ibadah itu, kadang-kala kita ikuti mazhab Syafi'i, kadang-kala pula kita akan ke sebuah masjid, kita tidak pakai kunut, umpamanya kita sudah tidak mengapa lain itu kan. Jadi kalau kita umpamanya beribadah itu istilahnya itu satu sehari, imam itu saya mana itu saya itu agak banyak. Ya. Jadi bagaimana hukumnya kalau kita tidak bermazhab nanti ya, kita nanti masuk ke sana. Pertama hukumnya dulu, kalau kita tidak bermazhab boleh nggak? Boleh, asal kamu memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan semua bentuk amalanmu. Bisa bertanggung jawab atas amalan kita sendiri. Syaratnya gampang. Bisa gampang syarat. Minimal kita hafal di atas 1 juta hadis. Hafal di luar kepala minimal. Sahih, bahkan hadis palsunya harus kita hafal juga. Dan menguasai bahasa dari bahasa Arab asli. Kemudian menguasai perbandingan antara mazhab. Dan hafal Al-Quran harus. Dan harus menghafal
Al-Quran. Itu syarat menjadi mujtahid. Mujtahid mutlak namanya. Di orang yang dapat gelar mujtahid mutlak itu berhak dia mendirikan mazhab baru. Begitu. Syaratnya hafal hadis berapa tadi? Minimal di atas 1 juta, bukan 1 juta. Yang sahih semua enggak. Yang sahih, hasan, dhaif, bahkan maudhu harus hafal. Maudhu, hadis palsu pun harus hafal dia. Hadis palsu yang beredar. Hadis sahih dia harus menghafal sanad-sanadnya. Dari mana sampai ke Rasulullah. Boleh mendirikan mazhab baru dan tidak bermazhab. Nah, kalau kayak kita nih gimana? Nah, ya jadi pilihannya adalah cari yang aman, yang bisa dipertanggungjawabkan nanti di sisi Allah. Maksudnya misalnya kita bermazhab Syafi'i, kita ikuti apa yang digariskan oleh Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu begini? Saya ngikutin mazhab ini, mana imamnya sini? Nah, maka dia dengan hujahnya nanti menjawab semua yang dituduhkan kepadanya. Nanti ada pertanggungjawaban di dalam setiap amalannya. Yang terakhir, gimana kalau kita nggak ngerti mazhab itu apa? Makanya belajar, ya, belajar ini mazhab apa. Nah, makanya belajar, gitu Pak ya. Nggak belajar nih repot kita ini. Kadang ngikut aja. Kadang gimana sholat pakai kunut apa enggak? Ngikut aja lah, ngikutin orang dulu aja. Yang ya siapa yang diikutin? Nah, kalau ngikutin imam ya benar, harus sempurna ngikutin imam. Jangan menselisih imam. Imam kunut dia nggak pakai kunut, itu namanya nggak ngikutin imam, menyelisih imam. Imam nggak kunut, dia kunut. Dia enggak. Giliran imam nggak kunut, dia kunut. Itu menyelisih imam. Maka sholat berjamaahnya batal. Ya. Ya, makanya belajar tadi. Kadang ada, ya saya pernah duduk di suatu majelis. Makanya saya agak ngeri duduk di majelis-majelis ilmu yang kadang terlalu berani ustadznya untuk menyampaikan hukum. Kalau kita mazhab ini nggak kunut ya nggak apa-apa, imam kunut ya kita diam aja. Ini kita bingung juga, ini dasarnya mana? Untuk kelas Imam Syafi'i saja, di tempat orang yang nggak kunut dia nggak kunut, walaupun dia menggariskan kunut sebagai acuan untuk sholat subuh. Imam Malik ke tempat Imam Syafi'i kan nggak kunut Imam Malik. Imam besar pun kunut. Imam Malik datang ke tempat Imam Syafi'i, sholat subuhnya pakai kunut. Lah kita imam bukan, ustadz bukan, kiai jauh, mau perang, imamku saya nggak kunut, nggak ada urusan, tapi duduk jamaah, ya. Ikuti imam saja. Bagaimana imam, jangan berselisih dengan imam. Kan? Ya. Belajar tadi ya tentang mazhab kita ini, mazhab apa sebenarnya. Lah ya bagus pertanyaan. Kadang-kadang orang nggak ngerti apa itu mazhab ya. Mazhab itu ikut aja. Makanya semakin sering kita ikut majelis, semakin tahu apa itu mazhab. Ya Pak ya. Ada mazhab Maliki itu bersentuhan dengan perempuan tidak membatalkan wudu kalau tidak ada syahwat
Kalau sapi nggak ada urusan, mau syahwat mau enggak kamu tetap batal. Di mazhab lain megang dinding batal. Kalau dia ada syahwat dengan dinding itu. Misalnya ada poster perempuan cantik idola kita. Kita pegang sambil membayangkan naik syahwat kita batal. Itu kalau hukum di dunia ini tentang pemahaman agama itu luas. Jadi mempelajarinya itu nggak bisa serampangan ngambil di mana, di YouTube. Saya nggak tahu mazhab apa orang ini, nggak tahu mazhab apa yang itu, mazhab ada Wahabi, ada kan ya, nggak ngerti kita. Ada yang mazhab Soekarno belakangan ini kan, katanya benar hujahnya pakai di Arab, basing bas. Iya. Sudah mati? Iya. Udah ya. Enggak takziah kita ke sana. Cukup ya? Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, orang tua kita, keluarga kita, adik, kakak kita, saudari-saudari kita, paman bibi kita, keluarga besar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selesaikan masalah kita, masalah keuangan kita, masalah hutang-hutang kita, masalah di masyarakat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kelebihan untuk bersedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat semua yang kita inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam keadaan iman, dalam keadaan iman yang sempurna, dalam keadaan pengorbanan yang tinggi, dalam keadaan hati kita telah bebas dari kebencian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan Allah telah ampuni kita, Allah telah ridhoi kita, dan dimasukkan ke dalam bagian orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.